Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa, alhamdulillah berjumpa kembali dalam acara Lala Lahwun Walaibun. Hidup ini hanyalah permainan dan senda gurau. Maka jangan seperti orang-orang kafir yang menjadikan hidup ini tujuan di dunia ini. Adapun kita di dunia ini adalah ujian, bukan tujuan. Tujuan kita adalah surganya Allah, terutama ridhonya Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan acara Lala kita akan menggali motivasi, inspirasi dari sebuah perjalanan hidup anak manusia. Alhamdulillah, dengan izin Allah telah hadir di acara Lala, yaitu Mas Jamal. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jamal, nama lengkapnya siapa Mas? Nama lengkapnya Muhammad Jamaluddin. Muhammad Jamaluddin. Mas Jamal ini mana aslinya? Aslinya kelahiran Kota Tuban, Kecamatan Pelumpang. Oh, di desa? Di desa Dempel. Dempel itu dekat terus. Maksudnya nempel terus. Dempel terus. Ya. Oke. Alhamdulillah Mas Jamal ini biidznillah saya dengar baru pulang dari umroh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ngapunten. Itu umroh itu atas biaya sendiri atau ada yang mengumrohkan? Untuk umroh alhamdulillah dibiayai oleh Abah Haji Saimi Saleh selaku penasehat Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya. Ya. Jadi Bapak Ibu, beliau Bapak Haji Saimi Saleh bukan salah satu ya, termasuk penasehat, satu-satunya penasehat Yayasan Al-Jihad Surabaya, dan subhanallah memberangkatkan umroh gratis buat Mas Jamal. Saya selaku keluarga besar dari Al-Jihad mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Saimi Saleh. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang barokah. Amin. Dan semua usahanya, keluarganya ditulungi oleh Allah. Amin. Amin. Kembali ke Mas Jamal. Apa? Mas Jamal ini di antara yang paling disenangi di dalam mencintai Nabi itu bentuknya apa? Kalau mencintai Nabi sebagai umat Nabi, pesannya guru-guru kula niku hanya dengan sholawat apa? Ya, hanya dengan salah satunya lah, ya dengan sholawat. Soalnya mencintai Nabi itu kan termasuk banyak dengan menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi. Nah, tapi di bidang ini jenengan termasuk pecinta Nabi lewat jalur sholawat. Baik, coba saya ingin mendengar dan para pemirsa Lala seluruh Indonesia ini ingin mendengar sholawat yang dari Mas Jamal. Monggo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
عليه وسلم. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Namanya saja juga pecinta Nabi dengan sholawat. Alhamdulillah Mas Jamal diberikan kelebihan suara dan lagu yang indah sekali. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Dan salah satu yang sudah dirasakan barokahnya sholawat, akhirnya Mas Jamal diumrohkan oleh penasehat Yayasan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya. Itu saya yakin itu karena barokahnya sholawat. Karena terus terang kita ini bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena seandainya orang sholat itu tidak ada bacaan sholawat, sangat sulit sholat itu diterima Allah. Makanya mengapa sholawat itu harus dibaca di dalam sholat waktu tahiyat. Karena rata-rata orang sholat itu jarang yang khusyuk mulai Allahu Akbar sampai salam hanya ingat Allah, itu sulit. Siapapun termasuk saya. Cuma alhamdulillah barokahnya waktu sholat kita membaca sholawat akhirnya terkatrol seluruh kekurangan di dalam sholat, barokahnya sholawat. Itu hebatnya. Makanya seandainya orang sholat itu tidak ada sholawatnya, mungkin ya banyak yang tulisannya 0. Begitu sholat sudah ingat yang lain-lain. Nah, tapi barokahnya sholawat sehingga walaupun kurang khusyuk, kurang fokus, tapi karena Allah itu sangat mencintai Rasulullah. Dan itulah sebagai tanda wujudnya cintanya Allah kepada Rasulullah. Orang yang sholat kan menyembah Allah, bukan menyembah Rasulullah. Tapi kita menyebut nama Rasul di dalam sholat, akhirnya Allah ridho dengan sholat karena ada sholat. Itu hebatnya sholawat. Oleh karena itu, Masya Allah, sholawat yang dilakukan, dilantunkan, cuma yang saya tahu memang harus didasari dengan sebuah ketulusan, keikhlasan. Sebab banyak mereka-mereka yang dulunya ahli sholawat, bahkan sempat terkenal, sangat terkenal. Tiba-tiba hilang namanya. Itu saya yakin di antara sebabnya. Dulu ketika waktu jaya-jayanya membaca sholawat tidak sampai ke hati. Hanya di lisan. Dan begitu bangganya dipuja-puja orang. Begitu mungkin bisa sampai ke takabur. Bisa menjadi sombong karena suaranya yang indah dan lagunya yang indah. Tapi tidak menjaga sebuah keikhlasan dalam hatinya. Makanya saya ingatkan kepada Mas Jamal juga kepada semua para pecinta sholawat. Cobalah bersolawat dengan sebuah ketulusan. Hanya betul-betul mencintai Rasulullah, mengharap ridhonya Allah. Baik Mas Jamal. Mas Jamal ini maaf masih kuliah? Nggih, alhamdulillah masih kuliah, Pak. Di mana kuliahnya? Kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Amin. Dan nasibnya selalu barokah. Amin. Maaf orang tuanya, Mas Jamal ini seorang kiai apa orang pejabat atau gimana? Alhamdulillah kalau orang tua sendiri nggih dari keluarga yang sederhana mampu dikatakan cukup
Kalau profesi ayah sendiri niku karyawan swasta, bekerja sebagai satpam di PT PLN Surabaya. Ya, artinya betul-betul keluarga biasa. Dan saya yakin orang tua yang biasa-biasa, tapi dia menjalani pekerjaannya dengan tulus, penuh tanggung jawab, mungkin gajinya biasa-biasa, pas-pasan, tapi Allah mengganti derajat bukan dengan harta, tapi dengan anak seperti Mas Jamal. Ini semua buahnya orang tua. Semuanya ini buahnya orang tua dan doanya orang tua. Makanya ini sebuah pelajaran buat kita semua. Mari kita selaku orang tua perbanyaklah berbuat baik dengan sebuah ketulusan. Nanti anak-anak kita yang akan diberi oleh Allah derajat. Nah ini sudah contoh aja. Beliau akhirnya diumrohkan seseorang gratis. Ya, ini ya karena barokahnya selawat dan karena doanya orang tua. Itu pasti itu. Karena keluarga yang biasa-biasa dan sangat biasa. Nah, itulah makanya saya selalu menilai, memandang, mengamati orang yang tulus menjalankan sebuah tanggung jawab itu tidak akan pernah sia-sia. Semua ada balasannya dari Allah dan Allah membalasnya tentu gak sama. Ada yang mungkin diberi kemudahan rezeki, ada yang diberi rezekinya biasa tapi anaknya diberi kelebihan. Ada yang kadang-kadang diberi ketenangan hidup. Itu semua kan fadlnya Allah, kelebihan yang diberikan Allah kepada kita. Kembali ke Mas Jamal, karena Mas Jamal ini pecinta sholawat dan pecinta Nabi tentunya. Dari sekian sunnah Nabi, sunnah ya, itu yang paling Mas Jamal lakukan. Misalnya ya sunnah Nabi itu yang misalnya suka kalau sholat pakai wangi-wangi, atau puasa Senin Kemis, atau puasa atau sholat tahajud, atau apalah gitu. Dari sekian sunnah Nabi yang paling sering dilakukan Mas Jamal itu apa? Kalau dari sunnah Nabi mungkin niku sebelum sholat niku pakai wangi-wangian. Ya, Pakai wangi-wangian sebelum sholat, terus nggih napa baik nggih napa baik ini teman-teman. ini menarik ini. Nggih. Karena banyak orang menggembor-gemborkan sebagai pecinta Nabi, sebagai pecinta sunnah Nabi, tapi tidak dibarengi dengan hati yang baik. Sehingga hanya lesannya aja dia mengatakan sebagai pecinta Nabi, pecinta sunnah Nabi. Kenyataannya dia tidak baik dengan temannya, tidak baik dengan tetangganya. Nah Mas Jamal ini menjaga betul supaya selain hablum minallah, betul-betul hablum minan nas ini dijaga. Dan ini nggak semua orang bisa melakukan. Banyak yang hubungan kepada Allah baik, hablum minallahnya baik, vertikalnya baik, tapi horizontal hablum minannasnya kurang baik. Padahal itu sunnah Nabi. Nabi itu Masya Allah saking baiknya hatinya. Ketika mau, ini yang cerita terkenal ya, mau ngimami subuh diludahi orang kafir dari atas, itu nggak dimarahi. Ya dicuci, yang kena najis ngimami subuh, suatu saat yang meludahi nggak ada, malah dicari kemana, ternyata sakit. Dan ketika tahu sakit Rasulullah pulang ambil roti, diberikan yang suka meludahi. Subhanallah.
Ini tentu nggak mudah itu menjalankan, nggak mudah. Makanya orang itu jangan tergesa-gesa, koyok-koyok rumongso pengikut Nabi, sunnah Nabi, tapi kenyataannya hablum minanasnya masih belum jalan. Nah, mudah-mudahan sedikit keterangan dari Mas Jamal ini membuahkan ilmu yang memberikan motivasi buat kita. Kalau sholawat itu betul-betul dijalankan dengan hati, dengan mengikuti sunnah Nabi. Kalau semuanya nggak mungkin. Sunnah Nabi semua diikuti nggak mungkin. Ya paling tidak ada beberapa yang secara istiqomah dijalankan. Itu saja sudah membuahkan yang luar biasa. Insya Allah ilmunya Mas Jamal akan menjadi manfaat. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua termotivasi. Amin. Untuk pecinta Nabi dengan membaca sholawat, tapi harus dibarengi dengan hablum minannas yang baik. Pemirsa, selalu saya ingatkan, jangan membenci siapapun. Toh itu makhluknya Allah, sama dengan kita. Siapa tahu orang yang kita benci pagi hari, siangnya sudah kita butuhkan. Yang kedua, jangan meremehkan orang, merendahkan orang hanya karena status ekonomi yang mungkin di bawah kita. Siapa tahu orang yang kita hina, kita cela, ternyata dia kekasihnya Allah. Dan yang ketiga, jangan mudah putus asa. Karena banyaknya ujian, banyaknya masalah yang sedang dihadapi. Siapa tahu yo ikulah dalane derajat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.